Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Putra Pratama. Di sini saya akan memberikan materi singkat mengenai Blue Economy atau ekonomi biru. Dalam materi saya pun ada submateri. Yang pertama, pengertian Blue Economy. Yang kedua ada Blue Economy berkelanjutan dan perencanaan tata ruang laut atau MSP. Yang ketiga ada perencanaan tata ruang laut atau MSP global tahun 2030. Dan yang keempat adalah kerjasama Cina Indonesia di MSP. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian Blue Economy. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak potensi kekayaan laut yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta hektar, namun baru dimanfaatkan sekitar 59% dari total potensi sumber daya perikanan atau laut Indonesia. Sumber ini didapat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan garis pantai terpanjang di dunia. Laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya berlimpah. Selain ikan, berbagai sumber daya lain seperti pertambangan, rumput laut, terumbu karang, dan sebagainya. Sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kesejahteraan rakyat, terutama kaum nelayan. Namun, pengelolaan dan regulasi yang mengatur penggunaan kekayaan laut tersebut dinilai masih kurang memberi keuntungan bagi negara. Karena itu, diperlukannya upaya untuk memberdayakan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan dan mengelola sumber daya laut dengan sebaik mungkin, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah agar tercipta pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan. Pembangunan ini dinamakan dengan Blue Economy atau pembangunan ekonomi kelautan. Blue Economy atau ekonomi biru merupakan gagasan dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan sebagai fokus utama. Dalam pengembangannya diperlukan inovasi yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal dalam ekonomi biru, juga termasuk di dalamnya konsep Minapolitan. Menurut Bank Dunia, ekonomi biru atau Blue Economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Jadi, istilah ekonomi biru ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian di lautan biru yang luas yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, segala sumber daya lautan bisa tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Materi yang kedua mengenai Blue Economy berkelanjutan dan perencanaan tata ruang laut MSP. Dapat dilihat pada slide barang dan jasa yang disediakan laut menghadapi peluang dan tantangan. Adapun barang dan jasa yang disediakan ada aquacultur, pemancingan, ada pembangkit listrik, dan masih banyak lagi. Tantangan untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Yang pertama, adanya ancaman terhadap jasa ekosistem. Yang kedua, kurangnya sumber daya, integrasi, tata kelola, dan kolaborasi sektoral. Dan yang ketiga, tantangan sektoral utama yang meliputi pertama, eksploitasi berlebihan dan penangkapan ikan IUU. Yang kedua, dampak lingkungan, konflik penggunaan spesial dan lisensi sosial untuk beroperasi di sektor energi terbarukan lepas pantai. Yang ketiga, dampak lingkungan dan sosial di pesisir laut. Sektor pariwisata. Yang keempat, dampak lingkungan di sektor transportasi laut. Untuk mencegahnya, ada tindakan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menghargai kontribusi model alam laut terhadap kesejahteraan. Yang kedua,
Penggunaan pengetahuan terbaik yang tersedia untuk membentuk pengambilan keputusan jangka panjang. Yang ketiga, menimbang kepentingan relatif dari setiap sektor ekonomi biru dan memutuskan mana yang harus diprioritaskan berdasarkan penilaian yang akurat terhadap ibu kota negaranya, alami, manusia, dan produktif. Yang keempat, mengantisipasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Yang kelima, target instrumen keuangan untuk blue economy. Yang keenam, implementasi UNCLOS yang efektif. Yang ketujuh, inklusi yang efektif dan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat. Yang ke-8, menjalin kemitraan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas. Dan yang ke-9 adalah kembangkan rencana MSP. Untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, MSP sebagai enabler ekonomi biru. Yang pertama, mempromosikan multi penggunaan serta mengidentifikasi situs untuk yang baru dan penggunaan yang muncul. MSP juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan investor kepercayaan diri dengan memperkenalkan transparansi dan prediktabilitas. Yang ketiga, MSP juga dapat memfasilitasi pengisian kesenjangan pengetahuan krisis pada lautan dan sektor-sektor utama. Dan yang terakhir adalah MSP Lintas Barat, dapat mendorong kolaborasi di seluruh perbatasan untuk pembangunan daerah. Baik, materi selanjutnya tentang perencanaan tata ruang laut atau MSP Global tahun 2030. Peta jalan bersama untuk mempercepat proses perencanaan tata ruang maritim atau laut di seluruh dunia diadopsi oleh Direktorat Jenderal Komisi Eropa untuk urusan kelautan dan perikanan atau DG Mare dan IOC UNESCO. Adapun peta jalan bersama untuk mempercepat perencanaan tata ruang laut di seluruh dunia. Yang pertama, MSP Lintas Barat yang meliputi paduan tentang MSP Lintas Barat, proyek lintas batas di WestMed dan SE Pasifik atau Konferensi Internasional Ketiga. Dan yang kedua ada pertumbuhan biru berkelanjutan yang meliputi studi dan konferensi MSP dan Blue Growth pada skala global dan regional. Yang ketiga ada MSP berbasis ekosistem, meliputi pengetahuan dan kapasitas tentang tekanan lingkungan. Yang keempat, kapasitas pembangunan yang meliputi pelatih untuk merencanakan lautan kita sejalan dengan target agenda tahun 2030. Dan yang terakhir itu saling pengertian, meliputi forum internasional para ahli dan tindakan komunikasi bersama. Submateri berikutnya adalah kerjasama Indonesia dan Cina dalam MSP. Adapun aspek kerjasama yang menjanjikan yang pertama, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Contohnya seperti pertukaran pelajar dan pelatihan antar negara. Yang kedua, kerjasama kompilasi MSP. Yang ketiga, pertukaran bakat manusia. Yang keempat, mempromosikan lokalisasi MSP global, panduan MSP internasional di Laut Asia Timur. Yang kelima, mempromosikan pencapaian ekonomi biru. Yang keenam, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, kerjasama kompilasi MSP. Yang ke-8, pertukaran bakat manusia. Dan yang 9 adalah mempromosikan lokalisasi MSP global dalam paduan MSP internasional di Laut Asia Timur. Dan yang terakhir adalah mempromosikan pencapaian ekonomi biru. Baik, itulah saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.